Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah daerah di Sarbagita yang ternyata akan menyiapkan fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah, ya, PISEL, yang menjadi semacam komitmen bersama dan mengimplementasikan peraturan presiden yang diterbitkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Tentu kegiatan pembangunan instalasi pembangkit listrik tenaga sampah ini nantinya akan bisa menyelesaikan terutama sampah yang ada dan berasal dari kota Denpasar, di mana kita mengetahui perilaku masyarakat perkotaan tidak sama dengan perilaku masyarakat pedesaan. Kawasan perkotaan Denpasar, sebagian masyarakatnya sangat disibukkan oleh aktivitas ekonomi, di samping karena mereka tinggal di rumah-rumah atau areal yang sempit, sehingga tentu tidak mampu mengimplementasikan katakanlah pemilahan ataupun pelaksanaan pengolahan sampah organik, sampah anorganik yang benar dengan melakukan kegiatan composting, pelaksanaan tebel modern dan sebagainya. Kalau pembangunan PISEL ini bisa terwujud, maka tentu sampah-sampah itu semuanya bisa ditangani di aktivitas pembangunan listrik, pembangkit listrik tenaga sampah ini tanpa kecuali, karena nantinya tentu diharapkan PISEL ini memiliki peralatan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satunya adalah pembakaran dilakukan pada temperatur di atas 850 derajat Celcius pada chamber yang pertama, kemudian dilanjutkan pembakaran pada chamber kedua yang memiliki temperatur di atas 1000 derajat Celcius. Artinya, kalau peralatan yang dipakai memiliki kapasitas seperti ini, semua sampah akan bisa ditangani oleh fasilitas tersebut, sehingga bisa mengurangi beban yang diberikan kepada warga kota Denpasar untuk aktivitas yang sudah sejak lama kita ketahui sangat sulit dilaksanakan, khususnya di kawasan perkotaan, yaitu kegiatan memilah sampah-sampah organik, anorganik, dan sampah residu. Di samping kita mengetahui kegagalan daripada proses pemilahan tersebut akibat masyarakat juga dari dulu melihat praktek-praktek mereka sudah melakukan pemilahan, tetapi pada saat jasa pengangkut sampah datang, sampah-sampah mereka yang sudah dipilahkan kembali dicampur dan akhirnya juga mereka mengetahui muaranya dibawa ke TPA Suwung, dan di sana juga bercampur, didamping begitu saja, dan masyarakat Kota Denpasar sudah sangat paham. Sejak lama praktek ini sudah dilakukan. Saya pribadi sudah mengetahui juga bahwa program pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah ini sudah sejak lama dirancang oleh berbagai pihak, baik pihak swasta maupun pihak pemerintah sendiri. Kita mengetahui pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Bali, di TPA Sarbagita Suwung, bahkan sudah ada perjanjian dari sektor swasta yang bekerja sama dengan pemerintahan Sarbagita untuk mengolah sampah di sana menjadi energi listrik. Namun karena pengalaman, mungkin juga karma yang terjadi, kita ketahui hal tersebut sampai gagal sampai hari ini. Beberapa waktu yang lalu, bahkan pemerintah Provinsi Bali berencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah di TPA Suwung. Namun akibat alasan-alasan tertentu pada tahun 2021, akhirnya pihak pemerintah melalui Gubernur Provinsi Bali membatalkan proyek pembangunan tenaga listrik dari sampah ini sendiri, karena kemungkinan besar akan ada pembangunan TPST yang tidak menjadikan sampah menjadi listrik,
tetapi menjadikan sampah dengan teknologi RDF, kemudian sampah organik dijadikan kompos, maggot, dan lain sebagainya. Ternyata TPST yang ada di Ketalangu, Tahura, dan Padang Sambian yang dibiayai oleh anggaran yang cukup besar dari dana alokasi pusat, pihak-pihak yang terkait yang bahkan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, ini juga mangkrak sampai hari ini. Tentu harapan kita bersama agar rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah yang mulai dirancang 2025 ini benar-benar bisa diwujudkan, tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan tidak hanya dijadikan jargon saja yang kita tunggu. Saya tahu bahwa program ini memerlukan waktu karena kita ketahui proses pembangunan PISEL memerlukan persyaratan-persyaratan khusus. Yang pertama adalah lokasi lahan yang nanti ditempatkan sebagai insinerator itu sendiri, insinerator atau fasilitas pembakar sampahnya harus memenuhi ketentuan peruntukan tata ruang yang ditetapkan dari lembaga-lembaga yang memang mengeluarkan aspek tata ruangnya. Setelah PKPR-nya memang sesuai, baru dilanjutkan dengan penyiapan dokumen lingkungan yang terus-menerus mengikuti proses daripada penerbitan persetujuan lingkungan. Di sana harus dilakukan kegiatan konsultasi publik, sosialisasi dengan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat bisa memahami apakah memang benar sumber sampahnya bisa tersedia, kemudian fasilitas mesin insineratornya memenuhi persyaratan-persyaratan baku mutu lingkungan. Setelah persetujuan lingkungan ini didapatkan, baru dilanjutkan kepada proses penyiapan SLO, sertifikat layak operasional. Karena di dalam sertifikat layak operasional akan dikaji kembali apakah sistem yang dipakai memang benar-benar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan, bagi masyarakat. Dan proses ini memerlukan waktu. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama amati, awasi agar program pembangkit listrik tenaga sampah yang digagas mulai tahun 2025 ini benar-benar bisa diwujudkan. Kalau hal-hal seperti ini yang sudah berlangsung lama tidak bisa kita dukung bersama-sama, tentu menjadi masalah bagi kita bersama masyarakat Bali, seolah-olah kita tidak mampu mewujudkan satu program yang sangat penting bagi masyarakat, demi kepentingan masyarakat Bali dan demi masa depan generasi kita yang akan datang.